Pemirsa, pasang surut sejarah dan lika-liku peradaban telah dilalui masyarakat Jawa. Ada semacam rentang peradaban mulai dari kemudian penemuan Pithecanthropus erectus atau di Kabupaten Mojokerto itu ditemukan Homo erectus yang hidup sekitar 1,5 juta tahun silam. Seiring dengan perkembangan dan perubahan budaya, tidak bisa dipungkiri puncak peradaban Perunggu di awal abad Masehi ini kemudian masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Sehingga sejak abad pertama Masehi inilah kemudian berkembang sendi-sendi kehidupan yang berlandaskan pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Pada awal abad Masehi, kerajaan Funan di lembah Sungai Mekong telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Muncul koloni-koloni pertama Hindu-Buddha seperti di Kutai, yaitu yang didirikan oleh Mulawarman, yang ayahnya adalah Aswawarman, dan kakeknya adalah Kudungga. Begitu juga di Jawa Barat muncul kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman. Inilah kemudian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pertama yang ada di Nusantara yang merupakan bagian dari koloni kerajaan Funan yang ada di lembah Sungai Mekong. Seiring dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan, arti penting Selat Malaka dalam kemudian perdagangan rempah-rempah di Nusantara akhirnya kemudian muncul dan berkembang kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera. Lembah Sungai Batanghari dan Sungai Musi menjadi pusat dan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya yang berkembang di abad ke-7 Masehi ini kemudian memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi sendi-sendi kebudayaan yang ada di Pulau Jawa. Sehingga kemudian muncul dinasti Sailendra di Jawa Tengah dengan berbagai macam tinggalan yang sangat monumental. Seiring dengan perkembangan dinasti Sailendra ini pula kemudian sebuah kondisi yang berbalik dari Sriwijaya menguasai Sailendra, kemudian berbalik Sailendra menguasai Sriwijaya. Sehingga pada abad ke-8 dan ke-9 ini merupakan puncak dari peradaban Sailendra yang ada di Jawa Tengah. Tinggalan-tinggalan yang sangat monumental seperti Candi Buddha Borobudur, Candi Hindu Prambanan, Candi Buddha Pelaosan, Candi Sewu ya dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu kemudian kebanggaan bagi generasi yang di abad-abad ke-8 dan ke-9 menjadi negara superpower pada waktu itu. Hanya ada 3 dinasti di dunia waktu itu yang menjadi negara adidaya. Dinasti Tang di timur, kerajaan Sailendra di Jawa Tengah, dan Bani Umayyad di barat. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Seiring dengan perkembangannya kemudian dan dinamikanya ya, pasang surutnya, kemudian serangan Sriwijaya, letusan Gunung Merapi, perebutan kekuasaan yang berlarut-larut dinasti Sailendra, akhirnya kemudian Jawa Tengah ditinggalkan sejak tahun 929. Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Jawa berada di Jawa Timur. Maka Datwan I Tambelang Jombang, maka Datwan I Watugalo, dan pada masa Empu Sindok kita ketahui Istana Jawa sudah berada di Watan, yaitu Madiun, yang kemudian tahun 1016 terjadi Mahapralaya. Pada waktu pernikahan Airlangga Putra Udayana ini dengan putri Jawa, yaitu putri dari Dharmawangsa Teguh, ternyata pesta pernikahan ini dihancurkan oleh Raja Wurawiri dari Loram, yang akhirnya kemudian seluruh raja dan kerabat kerajaan meninggal pada waktu itu. Untung kemudian Airlangga dan istrinya serta kemudian patih ya dari Udayana yang bernama Empu Narotama berhasil selamat dan menyelamatkan diri ke Wonogiri dan kemudian ke pertapaan diduga di lereng Gunung Penanggungan atau di pertitaan Jolotundo ini. Sehingga kemudian pertitaan Jolotundo ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah dinamika peradaban dan eksistensi, serta hubungan yang sangat mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur di abad ke-10 Masehi.
bagian dari puing-puing petirtaan Jolotundo ya. Jika pada tahun 1816 Wardenar, salah satu utusan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, membuat sketsa-sketsa tentang petirtaan Jolotundo ini, yang kemudian banyak juga kemudian relief-relief yang sangat monumental yang bercerita tentang Ramayana, Arjuna, Wiwaha, termasuk cerita Kata Sarit Sagara yang dipindahkan ke Museum Nasional ya, yang ada di Jakarta. Dalam dinding petirtaan Jolotundo ini tertulis bagian kanan Gempeng, kemungkinan nama dari petirtaan ini, dan yang sebelah kiri tertulis angka tahun 899 Saka atau tahun 977 Masehi. Sehingga kemudian pada tahun 977 ini, apakah ini merupakan lahirnya Airlangga atau pertapaan Airlangga, ataukah lahirnya ayah dari Airlangga yaitu Udayana, atau mungkin juga raja yang lain sebenarnya yang membangun petirtaan Jolotundo ini? Nanti kita akan mencoba mengungkap satu persatu dalam perspektif sejarah. Bahkan kemudian di dalam dinding bagian bawah di dekat kolam itu ada semacam inskripsi yang terbaca Mergayawati dan Udayana. Bagaimana kemudian konteks kesejarahannya, fungsi petirtaan Jolotundo, dan siapa membangunnya memang masih misteri, sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilahin sekaring jagat bawana langgang, sekaring kacang, sekaring mayang, mbah putunipun sowan. Jika kita membedah satu persatu petirtaan dan sejarah dari petirtaan Jolotundo ini, ternyata memang beberapa inskripsi yang ada, misalnya inskripsi yang terbaca sampai saat ini in situ, Mergayawati dan Udayana. Ternyata Mergayawati dan Udayana ini berada di dalam sebuah epik kuno, bagian dari ya sebuah cerita Kata Sarit Sagara. Itu sebuah cerita kuno yang bercerita tentang seorang Dewi Mergayawati, permaisuri dari Raja Sahasranika, dari kerajaan Vatsa, yang kemudian karena kutuk bidadari harus meninggalkan istana dan berjalan ke dalam hutan, ya terlunta-lunta dalam keadaan hamil tua. Kemudian ditolong oleh burung Garuda, dibawa terbang menuju pertapaan Udaya Parwa. Di pertapaan Udaya Parwa inilah kemudian lahir Udayana. Sehingga kemudian Udayana ini merupakan putri dari Mergayawati. Raja Udayana kemudian seketika sudah dewasa akhirnya juga bertemu dengan ayahnya, yaitu Raja Vatsa yang bernama Raja Vatsa ya tadi, yang Sahasranika. Jadi cerita atau inskripsi Udayana dan Mergayawati dalam inskripsi yang terpahat di petirtaan Jolotundo ini sehingga sebagian para ahli mengatakan bukan Raja Udayana yang ada di Pulau Bali. Tetapi jika kita menilik inskripsi pembangunan Jolotundo tahun 977 gitu ya, dengan masa hidup Raja Udayana atau mungkin lahirnya Raja Udayana, entah itu kebetulan atau mungkin sesuatu yang sudah direncanakan oleh leluhur kita, ternyata memiliki korelasi yang sangat-sangat sangat-sangat tepat. Di mana kemudian jika kita tahu tahun 1016 itu adalah pernikahan Airlangga, putra dari Raja Udayana. Airlangga sendiri diduga lahir tahun 1000 gitu ya. Jika tahun 1000 merupakan lahirnya Raja Udayana gitu ya, dikurangi tahun 977, maka terpaut sebuah angka 23. Angka 23 lahirnya Airlangga ini bisa jadi memang pernikahan Raja Udayana di umur 22 dengan seorang putri
Jawa Timur yang bernama Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni, sehingga sangat relevan jika memang Udayana yang terpahat merupakan cerita dalam kata Sarit Sagara, namun juga bisa diartikan bahwasanya petirtaan Jolotundo ini dibangun pada masa lahirnya Prabu Udayana, Raja Bali. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali jika petirtaan Jolotundo ini memiliki erat kaitan dengan raja-raja Bali atau hubungan yang sangat mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Sehingga kemudian Udayana yang terpahat dalam inskripsi memang merupakan cerita dalam kata Sarit Sagara, juga bisa jadi merupakan momentum untuk memperingati lahirnya Prabu Udayana yang ada di Pulau Bali, yang memang ternyata menikah dengan putri Jawa Timur, yaitu Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni. Mahendradatta sendiri atau Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni sendiri merupakan putri dari Makutawangsawardhana yang juga memiliki saudara Dharmawangsa Teguh, dan Makutawangsawardhana ini merupakan putra dari Lokapala dan Sri Isana Tunggawijaya yang merupakan putri dari Empu Sindok. Sehingga kemudian pada abad ke-10 inilah tidak ada yang menandingi sebuah hubungan kemesraan antara Jawa Timur dan Pulau Bali. Semoga kemudian situs yang sangat monumental ini memberikan sebuah gambaran edukasi motivasi ya, hubungan antara Jawa Timur dan Pulau Bali di abad ke-10, dan saat ini masih berdiri kokoh dan masih menjadi bagian dari sejarah peradaban Jawa Timur dan Pulau Bali, serta masih digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi. Semoga bermanfaat.